Mohon izin membuka masker. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 3, yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Teknik Geologi, yang kami hormati Ibu Bapak dosen, dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa. Satu kehormatan bagi kami berdua, saya Salahuddin dan rekan saya Pak Nugroho, diterima dengan sangat baik dan sangat meriah di kampus Syahkuala ini. Luar biasa. Kami sangat apresiasi dan antusias dari adik-adik untuk ikut bergabung di sini juga di luar dugaan kami ya. Jadi mudah-mudahan dari pertukaran pikiran kita di pagi ini insya Allah menjadi berkah begitu ya. Jadi untuk kedua baik kepada kami ya, karena yang namanya belajar itu tidak hanya guru atau dosen begitu ya yang memberi pelajaran kepada murid atau mahasiswa, tapi sebetulnya guru dan dosen ketika memberi perkuliahan, memberi pelajaran itu belajar kepada diri sendiri dan dari mahasiswa ya. Mudah-mudahan begitu. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Salahuddin, dosen di Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan selain sebagai dosen, sehari-hari saya juga duduk di sekretaris departemen. Jadi sekdep ya, jadi di level departemen di sana, di mana selaku sekretaris departemen, tugas pokok kami itu adalah membawahi semua kegiatan belajar mengajar akademik di departemen. Jadi Departemen Teknik Geologi ada 3 prodi sesuai jenjang, jadi prodi sarjana, prodi magister, dan prodi doktor. Nah, mohon menyampaikan juga kalau adik-adik, ibu bapak berminat begitu ya. Jadi mulai tahun 2020 sebetulnya kami membuka satu program ya di setiap prodi, terutama prodi magister dan prodi doktor, yaitu program by research. Jadi magister by research dan doktor by research. Jadi kalau adik-adik mungkin lulus sarjana teknik ya dari Syahkuala, kalau misalkan ingin belajar di Universitas Gadjah Mada ada yang namanya program by research. Apa bedanya dengan program magister biasa? Yaitu kami hanya memberikan kuliah bekal untuk riset itu 1 semester saja. Setelah itu langsung riset. Jadi ini satu kemudahan bagi adik-adik ya kalau misalkan ingin baik, ada background. Dan Pak Nugroho, ini rekan saya, kebetulan juga ketua program studi sarjana Kaprodi ya. Jadi beliau yang membawahi proses belajar mengajar di rekan-rekan kalian ya yang kuliah S1 di Teknik Geologi. Sehingga kalau tadi ada yel-yel ya, semangat sekali kalau di tempat kami ini Pak Nugroho itu mengajari mahasiswanya dengan yel-yel geologi sampai mati. Jadi saya juga bingung kenapa harus sampai mati gitu ya. Kita inginnya hidup aja. Tapi tidak apa-apa, itu semangat adik-adik di sana. Dan mohon izin juga menyampaikan kami juga hadir sebagai kapasitas Asosiasi Program Studi Teknik Geologi Indonesia atau ASPRODITEGI. Dan kami baru memperoleh kepercayaan dari rekan-rekan itu 1 bulan yang lalu, 13 Februari 2021 ya, menjabat sebagai Ketua ASPRODITEGI antar waktu saja karena kami hanya mengganti karena ketua sebelumnya pernah hadir juga beliau di sini yaitu Burhanuddin. Beliau naik ke IAGI ya, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Dan mohon menyampaikan bahwa anggota ASPRODITEGI saat ini ada 33 prodi teknik geologi dan geologis Indonesia. Jadi ada 2 prodi teknik geologi dan geologi. Bedanya apa? Kalau yang satu di bawah Fakultas Teknik dan yang satu di bawah Fakultas MIPA, Sains. Jadi perbedaannya sedikit ya di situ. Perbedaannya hanya sekitar 12,5% mata kuliah yang berbeda. Tetapi nanti adik-adik ya yang dari teknik geologi dan dari geologi itu akan bekerja pada bidang yang sama karena sebetulnya memang ilmunya sama gitu ya. Cuma sedikit perbedaan ya di bagian keteknikannya. Nah,
Salah satu misi utama dari Asprodi TG itu adalah menjalin komunikasi dari semua prodi agar apa? Pertama, agar maju bersama. Kita tentu menyadari bahwa keragaman itu ada, jadi ada prodi yang memang sudah tua sekali, seperti mungkin UGM itu didirikan tahun 59, jadi sudah lebih 50 tahun lebih ya. Dan ada mungkin yang baru 10 tahun begitu, ada yang baru 5 tahun. Jadi kami ingin perbedaan usia begitu ya, dan perbedaan dari kekuatan dari sumber daya manusia ini bisa saling merangkul dan maju bersama, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk bargaining position. Jadi biar bagaimanapun ya seperti lidi kalau cuma satu gampang dipatahkan, tapi kalau sudah diikat menjadi sapu ya itu susah. Mengapa demikian? Karena ke depan kita akan semakin sering menghadapi perubahan-perubahan atau istilah anak muda sekarang itu disruption gitu ya. Nah, disruption di dunia pendidikan itu banyak sekali ya. Bagaimana menyiasati industri 4.0, sebentar lagi insya Allah tahun depan mungkin sudah 5.0, 2 tahun lagi 6.0 dan seterusnya. Luar biasa perubahan tersebut sehingga harus kita antisipasi bersama. Kemudian kelak suratnya baru keluar kemarin ditandatangani. Nanti akreditasi karena setiap institusi yang memberikan pendidikan tinggi itu harus diakreditasi. Selama ini akreditasinya dilakukan oleh negara. Ada kelemahannya. Kenapa? Terlalu diseragamkan. Jadi yang namanya pendidikan teknik ya dengan pendidikan MIPA ataupun ekonomi nanti dinilai dengan standar yang sama. Ini tentu kurang menyenangkan bagi prodi yang dinilai, sehingga kemudian kelak ya dalam waktu dekat akan ada lembaga akreditasi mandiri, LAM ya, nanti LAM teknik. Anggotanya siapa? Kita sendiri gitu ya. Jadi kita akan menilai kita sendiri. Jadi dari asosiasi itu akan berkontribusi untuk menilai rekan-rekan sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini penilaian akan lebih mudah ya dan lebih objektif serta lebih solutif gitu ya. Artinya kalau misalkan memang ada kelemahan kita akan perbaiki bersama. Kira-kira itu asosiasi ya Asprodi TG. Insya Allah kalau adik-adik ya nanti kalau tidak lama lagi akan gabung menjadi akademisi, jadilah anggota Asprodi TG ya di situ. Kita maju bersama. Demikian beberapa hal pengantar. Mohon maaf Ibu sudah larut ke sana kemari saya. Mohon maaf ya. Kelemahan dosen ya adik-adik ya. Dosen itu satu slide saja bisa setengah jam cerita. Mohon maaf. Baik, di sini kami berdua memberikan cerita dengan nafas yang sama. Apa itu? Yaitu Sumatera di masa lampau. Jadi seperti tadi Pak Ibnu menyampaikan merajut ya, assembling, mengumpulkan. Mengapa? Karena Sumatera ini merupakan satu pulau dengan penyusun ya terumit ya untuk Indonesia. Jadi banyak sekali lempeng-lempeng mikro, jadi potongan-potongan kerak benua yang datang jauh dari selatan, yang datang jauh dari timur berkumpul di sini. Nah, bagaimana prosesnya mungkin saya cobalah sharing sedikit ya. Ini juga bukan keahlian saya cuma baca-baca dikit saja. Nanti yang ahlinya sebelah sana ya, ujung ya, Pak Nugroho itu beliau ahli, saya itu teman ahli saja. Jadi memberi pengantar kepada beliau karena nanti beliau akan memberikan gitu ya penelitian beliau. Baik, jadi kalau diterjemahkan assembling itu kira-kira pembentukan ya. Jadi kita akan menggunakan konsep terrain. Terrain itu adalah blok kerak benua ya di situ, dan bagaimana semuanya ya itu bergabung membentuk pulau ini ya, pulau yang kita kagumi ini itu di pratersier. Tersier ini adalah waktu geologi ya, kira-kira sebelum 65 juta tahun yang lalu ya. Nah, mari kita lihat. Next. Baik, mohon izin nanti akan ada kurang lebih 5 bagian ya. Jadi dari pendahuluan ya, apa sih manfaatnya gitu ya? Karena biar bagaimanapun kita di teknik ya. Yang namanya teknik itu menggunakan sains ya, karena sainsnya adalah geologi, ya, geological science untuk satu aplikasi. Jadi kira-kira yang kita pelajari ini aplikasinya apa gitu ya? Itu adalah esensi dari teknik ya. Nah, itu adalah kita buka ya dengan pendahuluan. Setelah itu tadi kita singgung ya terrain atau blok kontinen ya di situ bagaimana konsepnya secara teoritis. Kemudian 3 dan 4 ini kurang lebih kita akan masuk ke inti diskusi kita ya, dan yang kelima nanti sedikit penutup lah ya. Next.
Baik, yang pendahuluan. Baik, nah ini apa namanya dari daerah Sumatera Barat ya. Kalau Sumatera Barat cukup sering kami hadiri ya, kami kunjungi karena memang keindahan alam. Sebetulnya semua Sumatera itu keindahan alamnya luar biasa. Kebetulan memang di Sumatera Barat cukup sering ya kami ada riset di sana. Dan ini adalah satu lembah yang disebut sebagai apa namanya lembah Moralabuh ya, Moralabuh. Jadi di sisi selatan ya Sumatera Barat sebelum masuk ke apa namanya ke daerah Bengkulu ya. Nah kalau kita lihat ini foto ke arah utara ya, jadi ada perbukitan sebelah kanan dan perbukitan sebelah kiri ya. Bedanya apa? Nah kalau yang apa namanya adik-adik dari geologi mungkin dari sisi umur geologi sudah kelihatan ya. Yang satu Permian. Permian itu artinya apa namanya ratusan juta tahun yang lalu ya. Jadi membangun tebing ya perbukitan sebelah kanan ya sebelah timur. Sementara kalau sebelah barat ya sebelah kiri kita punya Pleistosen awal ya. Oke. Nah jadi rentang waktu ratusan juta tahun didekatkan. Jadi ini ibaratnya seperti istilah Pak Ibnu dirajut ya, digabungkan. Nah, yang menggabungkan siapa? Di sini ada satu struktur besar yang kita sebut sebagai sesar Sumatera, Great Sumatran Fault yang apa namanya di dalam publikasi apa namanya beberapa publikasi kemudian dipisah ya. Jadi di apa namanya dipisah menjadi beberapa segmen. Karena memang sesar itu nggak bisa hadir satu garis ya, satu bidang, dia akan terbagi menjadi beberapa segmen. Nah, di sini kita mengenal sebagai segmen atau patahan ya, patahan kecil, patahan yang lebih kecil, yaitu patahan Siula dan patahan Suliti. Nah, interaksi dari kedua patahan ini akan bentuk satu lembah ya, yang disebut sebagai lembah Moralabo. Apa makna lembah ini? Apa keuntungan kita lembah ini? Yang pertama tentu kita lihat ya betapa suburnya lembah tersebut. Yang kedua, ya lembah-lembah tersebut akan menyimpan potensi ya karena mereka merupakan satu area yang dia memiliki bidang diskontinu yang sangat banyak karena banyak patahan ya, maka fluida akan mudah lewat di sana. Mineralisasi berkumpul ya, kemudian potensi geotermal juga ikut hadir di sana. Jadi kekayaan alam ya Sumatera ini luar biasa. Boleh next. Nah, ini salah satu manfaatnya eksplorasi migas. Berbeda dengan ketika eksplorasi migas karena eksplorasi migas di Nusantara ya di Sumatera dan di Jawa ini kurang lebih sudah 100 tahun ya. 100 tahun lebih ya. Nah, di awal-awal ya di akhir abad ke-19 sampai kurang lebih 3/4 abad 20 ya sampai 1980-an eksplorasi migas itu masih mudah, yang dangkal-dangkal ya. Tetapi setelah itu ya 20-30 tahun terakhir kita harus lebih dalam lagi. Ya, kadang-kadang kita harus nyari di suatu batuan yang dulu tidak pernah dilirik, yaitu batuan terima kasih Bu, yaitu batuan kerak ya, yang batuan yang menyusun bagian kerak dan menjadi alas, menjadi dasar bagi sedimen untuk apa namanya? Berkembang di atasnya. Ya kita sebut sebagai basement. Nah, basement ya karena ini batuan yang tua, kemudian umumnya sudah bersifat kristalin karena sudah termetamorfkan dan sebagian juga sudah terterobos oleh intrusi, dia akan terkontrol oleh retakan. Nah, retakan-retakan inilah yang berpotensi untuk menyimpan fluida migas ya. Dan bagaimana kita mempelajari ya. Sehingga kalau kita bicara tentang batuan-batuan pratersier, batuan-batuan yang lampau yang tiba di Sumatera, maka kita harus mempelajari jenisnya apa dan bagaimana pecahnya ya, fracture-nya berkembang. Nah, kedua kondisi ini itu akan menjadi critical value, critical data di dalam bagaimana kita mengembangkan potensi migas di batuan dasar kita. Wah, kalau batuan dasar pasti dalam, Pak. Enggak juga gitu ya. Jadi tadi saya lihat sudah ada video ketika masuk ruangan ini ya di Krengjuru ya. Itu batuan basement ya, batuan kristalin yang itu expose. Jadi di Sumatera batuan-batuan basement itu sebagian tempat dangkal ya. Sebagian sudah expose, sebagian lagi dangkal ya. Sehingga tidak mahal juga eksplorasinya sebetulnya. Next. Oke, ini kalau kita tengok di Sumatera Selatan ya, jadi dari Pak Pulunggono, Profesor Pulunggono, beliau menafsirkan beberapa pola dan pola ini ya kita bisa lihat
Jadi ada batuan alas, batuan dasar basement yang tinggi, ada yang rendah ya. Nah, tinggi rendahnya ini itu akan dikontrol oleh pola-pola patahan. Dan pola-pola patahan ini beliau interpretasikan sebagai jejak subduksi lampau. Nah, subduksi itu biasanya antara kerak benua dengan kerak samudra ya. Tetapi kadangkala di belakang kerak samudra ini ada kerak benua lagi. Sehingga pada suatu saat ya subduksi itu akan berubah menjadi kolisi, benturan antar benua. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi pola-pola yang bisa dieksplor ya di dalam bagaimana kita melihat ya konsep-konsep perkembangan dari potensi migas ya di batuan dasar. Next. Nah, ini kita geser sedikit ke utara ya, Sumatera Tengah, daerah Pekanbaru. Nah, kita lihat ya bagaimana awal mula ya semua batuan dasar yang beraneka macam tadi dikumpulkan menjadi satu ya, kumpulkan menjadi satu. Nah, terus kemudian dia mengalami tektonik ya di Paleogen umumnya tektonik Sumatera bersifat ekstensional, pembentukan cekungan-cekungan. Nah, namun ketika memasuki Neogen ya setelah Miosen, setelah 20 juta tahun terakhir ya sampai sekarang, dia memasuki fase inversion atau fase pembalikan. Jadi cekungannya itu sudah mulai dibalik gitu ya. Jadi sebelumnya dia turun ke bawah ya batuan dasarnya nih keraknya, nah sekarang mulai diangkat naik ya. Sebagian sudah muncul ke permukaan, sebagian lagi dalam posisi yang dangkal ya di situ. Next. Oke, jadi mengapa ya? Apa pentingnya kita belajar konfigurasi basement? Nanti dari sisi batuan saya dibantu oleh Pak Nugroho. Kalau selain batuan tadi kita pelajari ya. Jenis batuan akan mempengaruhi reologi batuan. Reologi ini adalah sifat batuan merespon gaya ya. Jadi bagaimana dia pecah itu sangat tergantung pada jenis batuan. Metamorf dengan beku berbeda pecahnya. Nah, bagaimana dia pecah itu juga dikontrol oleh gaya yang diterima. Nah, gaya ini itu dari interaksi tektonik ya. Jadi inilah yang akan kita diskusikan. Next. Oke. Di awal tadi kita sudah singgung bahwa Sumatera ini merupakan pulau yang dibentuk oleh banyak sekali ya blok-blok kontinen yang datang dari berbagai tempat. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Nah, masing-masing blok tersebut ada beberapa istilah. Ada yang bilang lempeng mikro, ada yang bilang dia blok tektonik. Tetapi kita bisa gabungkan dia ya sebagai konsep sederhana yaitu tiren. Tiren ini adalah satu zona atau area geologi yang itu batuan dasarnya berbeda dengan sekitarnya ya di situ. Jadi tiren ya ini untuk Indonesia banyak sekali, tapi kita fokus di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sisi pantai timur Sumatera ya terutama di Sumatera Selatan itu ada blok Indochina ya, Indochina atau Malaysia Timur. Kemudian ya yang sebagian besar menyusun pesisir timur Sumatera itu adalah Sibumasu. Sibumasu ini nama singkatan ya. Jadi biasanya orang Indonesia suka membuat singkatan, tapi ini yang bikin bukan orang kita ya, orang bule juga. Sibumasu, Siam, ya, Burma, ya, Ma-nya udah ketebak, Malaysia, Su-nya Sumatera gitu ya. Jadi dia melewati 4 negara ini ya. Jadi dia disebut Sibumasu, kemudian ada Sumatera Barat ya. Ini sebagian besar muncul di bagian selatan dan tengah. Kemudian tadi Pak Ibnu juga sudah singgung blok Woyla ya, itu yang umumnya menyusun sisi barat Sumatera ya di sini. Nah, bagaimana keempat ini berkumpul, assembling, inilah yang nanti mungkin kita diskusikan ya. Next. Oke, ini batasnya gitu ya. Nah, umumnya ya untuk memudahkan karena Indonesia Barat itu disusun oleh 3 pulau besar ya, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, atau Sundalandia, itu dianggap sebagai kontinen. Walaupun nggak boleh kita anggap kontinen, karena kalau kontinen itu masif ya, satu kerak benua yang utuh. Nah, kalau Sundalandia ini, Indonesia Barat sebetulnya tersusun tadi, ya ada beberapa blok yang bergabung. Nah, tetapi untuk di literatur lama ini disebutkan sebagai core keraton ya. Keraton itu artinya kerak benua yang paling tebal. Sebetulnya tidak paling tebal juga ya. Nah, ini disebut sebagai inti dari Indonesia Barat ya, Sundalandia. Nah, di sini. Yaitu gabungan dari 3 blok ya, 3 tiren. Indochina, Sibumasu, dan Sumatera Barat.
Nah, kebetulan memang ya ketiga blok ini merupakan penyusun awal dan ketiganya ini tersusun oleh kerak benua. Nah, yang keempat ya, Woyla ini dianggap sebagai busur kontinen ya. Jadi ada kerak samudranya ada, kerak benua pun ada. Jadi dia mix ya di sini. Nah, dan dia kemudian datang paling akhir. Sehingga kemudian disepakati ya intinya ya untuk Sundalandia itu adalah Indochina, Sibumasu dan Sumatera Barat. Tiga ini yang kita diskusikan awal, kemudian nanti kita tambahkan dengan ya busur Woyla. Jadi di sini kalau Robert Hall itu menyebutnya busur ya, arc ya dia, Woyla arc. Kenapa? Karena tadi busur gunung api ya yang tumbuh di satu tepi kontinen. Next. Oke, ini dari Pak Pulunggono karena beliau merupakan salah satu peneliti kita, peneliti yang pertama kali meneliti tentang batuan dasar Sumatera ya. Kemudian bagaimana beliau membagi ada Melaka ya di sini. Kemudian Melaka ini berbatasan dengan Ismalaya atau Indochina ya. Kemudian di sisi barat nanti ada Mergui ya, di mana ujungnya akan bergabung dengan Bohorok ya. Kemudian nanti akan ada masukan dari kerak Samudra Andaman ya di sisi timur. Nah, ini satu versi. Jadi kalau kita kadang belajar geologi itu macam-macam ya, versinya banyak. Nah, kita ambil saja saripatinya, nggak usah bingung dengan terlalu banyak ya. Next. Oke, ini yang lebih modern, publikasinya 2005 dan sudah lebih sederhana ya dibandingkan sebelumnya. Bisa kembali sebelumnya? Oke, nah di sini agak rumit ya assemblingnya. Jadi ibaratnya kalau kita assembling kain, ini kain perca lah ya. Jadi banyak sekali potongan-potongannya. Nah, ini kemudian disederhanakan, next ya. Jadi 20 tahun kemudian disederhanakan oleh Berber ya di sini menjadi Ismalaya atau Indochina, kemudian Sibumasu ya, kemudian West Sumatera dan Woyla. Nah, inilah yang kemudian dipergunakan dalam publikasi-publikasi yang lebih akhir ya sampai saat ini. Jadi hanya dijadikan 4 saja ya dari Ismalaya, Sibumasu, West Sumatera dan Woyla. Nah, tapi kalau adik-adik nanti baca literatur ada lagi Melaka ya, ada lagi Bohorok. Nah, itu sebetulnya versi lama. Ya, jadi semua itu sebetulnya yang tadi saya sebutkan Melaka, Bohorok segala macam itu bagian dari Sibumasu ya di situ. Next. Nah, alternatif ya. Kenapa ini penting? Karena satu hal ya, satu karakter seorang geolog ya. Kalau adik-adik nanti lulus akan menjadi ahli geologi, ya, gabungnya nanti IAGI. Itu adalah kemampuan bekerja dengan multiple working hypothesis. Jadi kalau kita memecahkan satu solusi, kalau kita memberikan satu interpretasi tentang materi batuan maupun interpretasi tentang proses, ya, bagaimana batuan ini terbentuk, proses apa ya, atau proses-proses tentang yang lain, tektonik, ya, fluida dan lain sebagainya. Biasakan memberikan beberapa alternatif ya. Jadi jangan satu solusi, ada beberapa solusi ya, itulah multiple working hypothesis. Nah, di sini tadi publikasi-publikasinya seperti itu, dia bilang oh ada 4 ya, sebelumnya ada lebih banyak lagi. Bagaimana kalau kita lihat sisi yang lain? Nah, ini sudut pandang lain bahwa sebetulnya Sumatera itu bukan hanya kerak benua, bukan hanya tiren, tapi juga dia merupakan vulkanik terrain. Jadi merupakan busur-busur gunung api purba yang kemudian terassembling ya. Mari kita lihat next. Nah, kembali lagi ke publikasi lama ya. Prof. Katili ini doktor pertama ya di geologi di Indonesia. Beliau bilang ya Sumatera sampai ke Kalimantan itu terhubung oleh busur vulkanik. Nah, ini memang konsep yang tidak banyak dipergunakan. Kenapa? Karena kalau dia busur vulkanik, dia mestinya satu benua utuh ya, kemudian ada satu tiren ya, kemudian dia mengalami beberapa seri vulkanisme. Sementara yang tadi ya prinsip-prinsip tektonik lempeng itu permukaan bumi ini pecah menjadi kerak-kerak kecil ya di situ tiren. Nah, di sini prinsip Prof. Katili, tirennya itu sebetulnya hanya gabungan dari beberapa busur magmatisme ya. Jadi dari yang paling tengah ini yang Permian ya, kemudian ke arah luar baik ke utara maupun ke selatan, dia menuju ke arah lebih muda, menuju Kapur. Dari Permian ya, Trias, Jura, Kapur.
Ya, jadi 4 periode geologi ini dilewati oleh busur gunung api. Next. Nah, sebetulnya ada ini kalau kita lihat ya, ini gaya berat. Perhatikan pola gaya beratnya, lengkung ya. Persis seperti yang digambar Prof. Katili tadi. Jadi sebetulnya ya, lengkung-lengkung tadi yang digambarkan beliau ada. Nah, sekarang yang lengkung ini apakah busur gunung api? Nah, pertanyaannya, jadi tadi ada teori tentang tiren kecil-kecil ya, datang dari macam-macam sebagai tektonik lempeng, atau dia sebetulnya hanya busur gunung api saja. Nah, jadi mana dari hipotesis ini yang kita kembangkan ya. Jadi di sini sudah kita lihat ya, lengkung-lengkung ini dari Kalimantan sampai Sumatera gabung ya di situ. Nah, ini yang kami beri tanda ini yang putih ini adalah sutur. Sutur itu adalah benturan ya dari dua blok kontinen ya, dia akan menghasilkan satu zona benturan atau sutur ya di sini. Sutur itu sebetulnya dari bahasa Inggris yang disebut jahitan ya. Jadi dia dijahit seperti itu. Nah, ini dia ditandai oleh banyak batuan-batuan yang berasosiasi dengan kolisi ya, seperti batuan beku tipe S dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi kita medial Sumatran tectonic zone di sini. Ini merupakan satu zona yang cukup menarik ya, karena beberapa tahun lampau ya di PD zona ini aktif menjadi gempa PD ya 2 kali. Jadi ini merupakan zona tua ya. Kenapa zona tua? Karena saat ini pandangan kita selalu melihat sesar Sumatera. Ya, sesar Sumatera di sini ikut Bukit Barisan. Nah, sementara yang ini MSTZ Medial Sumatran Tectonic Zone dia ada di sedikit di sisi timur ya, dan dia melengkung ya di sini. Jadi dia sebetulnya mengikuti pola tua. Next. Nah, ini kalau kita lihat tadi gaya berat ya, gravity, kita proses. Nah, bahkan kalau di ban pass, filter, vertical gravity ya, kemudian tilt angle semuanya konsisten ya. Ada pola-pola lengkung yang sampai bahkan di bagian dalam kerak itu terlihat. Next. Nah, jadi kalau kita coba hubungkan ya di sini, ini enggak terlalu kelihatan ya, tapi sebetulnya kita lihat cekungan-cekungan migas kita saat ini, cekungan-cekungan sedimenter yang selama ini dikenal sebagai cekungan belakang busur, backup basin. Kenapa? Karena dia di sebelah timur dari busur barisan ya. Ini sebetulnya memiliki pola-pola yang dikontrol oleh lengkungan ya, yang kita sebut sebagai oroklin. Jadi mungkin adik-adik kenal ada orogenesa. Nah, kita tambahkan klin ya, klino ya, miring ya, dia lengkung di sini. Jadi dia oroklin di sini. Nah, jadi dia mempengaruhi baik itu cekungan-cekungan di Sumatera Tengah ya di sini, Sumatera Selatan, kemudian di Jawa Barat Utara ya, Jawa Timur Utara sampai di Kalimantan. Dia dipengaruhi oleh ya pola-pola lengkung ya, pola-pola oroklin. Yang kalau kita mengacu Prof. Katili itu adalah busur gunung api tua ya di situ. Next. Nah, kita mengenal ya, jadi mungkin refresh saja kalau adik-adik belajar tentang tektonik Indonesia. Indonesia Barat itu ada dua school of tectonics ya. Jadi ada dua pola pikir utama tentang tektonik Indonesia Barat. Apa itu? Yang satu bilang ya Indonesia Barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu terputar ke arah kanan, searah jarum jam, clockwise rotation. Nah, ini kelompoknya Prancis ya, Tepunier ya di situ. Nah, tapi kalau kalian belajar dari kelompok-kelompok Inggris ya, dari Barber, Robert Hall segala macam sampai ke Metcalfe, dia bilang rotasinya searah berbalikan arah dengan jarum jam. Jadi Sumatera, Kalimantan, Jawa itu terputarnya malah ke kiri, anti clockwise rotation. Nah, sebetulnya keduanya terjadi pada periode yang berbeda ya. Jadi yang clockwise itu terjadi pada saat Paleogen ya. Di sini ini Eosen, ini Oligosen, dia masih terputar ke kiri. Kenapa? Karena pada periode Eosen sampai Oligosen ini subbenua India, jadi India itu adalah kontinen sendiri ya, dia bergerak ke utara menabrak Asia Tengah. Nah, pergeseran India itu kebetulan lewat di sebelah barat Sumatera. Jadi Sumatera pun ikutlah terputar gitu ya, karena ada kapal besar yang lewat ya, di situ yang kita kenal benua India. Nah, jadi dia pun terputar gitu ya. Nah, tetapi ketika memasuki Miocene ya, 20 juta tahun sampai sekarang, India sudah settle, sudah tiba di tempatnya, ya, sudah bergabung dengan Asia Tengah. Nah, datang lagi dari sebelah timur kita, Australia, bergerak dari utara. Kenapa? Karena dia didorong oleh pemekaran, ya, antara
Antartika dengan benua Australia. Jadi misah, sebelumnya Antartika dan benua Australia ini jadi satu. Nah, di tengah-tengah ternyata muncul pemekaran kerak samudra. Didoronglah Australia ini ke utara, ya. Nah, rekan saya ini ya ahlinya Pak Nugroho itu penelitiannya juga di Antartika ya di situ. Nah, karena dorongan Australia ya, maka Indonesia Barat ini terputar lagi dia berlawanan arah jarum jam, anti clockwise ya di sini. Bayangkan kalau kita punya busur-busur gunung api, diputar kiri, putar kanan. Akibatnya apa? Dia banyak sesar di sana. Karena yang namanya busur gunung api itu pasti menjadi satu zona lemah ya. Kenapa? Ya karena namanya diisi fluida, magma itu fluida ya. Jadi dia lebih panas, lebih mudah bergerak ya di situ. Sesuatu yang panas kan mudah kita ya apa namanya besi kalau dingin susah dibengkokkan. Kasih panas lah ya, dipanaskan besinya mudah dibengkokkan. Sama dengan kerak benua kita ini. Kasih kantong-kantong magma mudah dia geser. Contoh contoh paling mudah sesar Sumatera ya. Ada orang bilang memang tidak berimpit dengan busur gunung apinya, tapi tidak bisa kita pungkiri ya, walaupun ada beberapa gunung api itu yang di sebelah timur dari sesar Sumatera, tapi sebagian besar malah tetap muncul di Bukit Barisan di sepanjang sesar Sumatera ya. Oke, di situ ya. Jadi pola-pola gunung api lama ini karena dorong kiri, dorong kanan melengkung lah dia ya. Jadilah dia pola oroklin. Next. Nah, itu konsep tiren ya. Jadi saya resumekan yang kedua ini. Konsep tiren ya ada dua. Ada yang dia merupakan blok-blok pisah-pisah ya, kemudian dia assembling. Ada juga dia sebetulnya satu blok kemudian dia mengalami akresi pertumbuhan akibat magmatisme. Tambah lama tambah lebar gitu ya. Mula-mula dia di Permian hanya di tengah, nanti begitu masuk ke Trias, ke Jura, ke Kapur tambah lebar dia ya. Karena busur gunung apinya juga tambah mundur. Nah, jadi ada dua konsep. Tetapi begitu masuk konsep ketiga dan keempat, saya akan kembali ke konsep yang pertama saja. Mengapa? Karena publikasinya lebih banyak. Ya, bukan berarti konsep kedua belum tentu benar ya. Tetapi kita lihat tadi ada data gaya berat yang bisa mendukung ke sana. Oke, kita lihat yang ketiga di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Ibnu ya. Jadi ada Pusengan Group, Tapanuli Group, Waila Group ya di sini dengan banyak formasinya ya. Saya biasanya kalau lihat yang sebelah kanan ini udah pusing kepala saya, cepet-cepet ya. Jadi saya lihat yang di tengah saja. Dikelompokkan menjadi super grup ya. Jadi ini formasi kita gabungkan jadi grup ya di sini. Nah, apa kemudahan kita menyederhanakan ya? Karena dengan menyederhanakan ini kita bisa lihat ya, grup-grup tersebut dia memiliki periode geologinya sendiri. Yang tertua Tapanuli itu merupakan bagian yang pertama hadir di Sumatera, yaitu di Devon Karbon ya, Devon sampai Karbon, dan dia hanya ditemukan di sisi timur Sumatera yang menyusun Indochina, Malaysia Timur ya. Nah, nanti begitu Permian Triasik ya, bagian tengah Sibumasu dan Sumatera Barat datang ya, dan dia akan membentuk kelompok Pusangan. Nah, nanti ya sisi barat Sumatera itu akan dibangun oleh kelompok Woyla ya dengan formasi-formasi ini. Jadi dengan menyederhanakan ini polanya sudah masuk ya. Oh, mudah dipahami. Next. Oke. Jadi kalau yang Tapanuli ya, Tapanuli tadi sesuai nama ya, dia lokasi tipenya di dataran tinggi Tapanuli, Tapanuli Highland ya di selatan Danau Toba. Ya, di mana dia dibangun oleh Alas, Kluet dan Bohorok ya di sana. Nah, nanti ke sebelah kanan di sini ada kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai Melaka ya. Kelompok Melaka, dan di selatan sendiri ada kelompok Kuantan ya. Jadi sebarannya seperti ini kurang lebih ya. Nah, isinya apa? Nah, isinya nanti kita lihat bagaimana paleogeografinya. Karena sebetulnya isi itu sangat ditentukan paleogeografi. Kalau dia laut ya isinya sudah ketebak ya, turbidite. Kalau laut dangkal isinya pasti batu gamping ya. Kalau dia darat isinya mesti endapan-endapan sungai. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana stratigrafi yang menyusun kelompok-kelompok ini itu akan membangun paleogeografi Sumatera. Next. Nah, kita masuk Permian Trias ya, sebarannya sudah lebih banyak lagi. Dia patchy itu artinya setempat di sini, setempat di sana ya. Wajar ya, kenapa? Karena dia kemudian tertutup oleh banyak endapan tersier dan kuarter. Jadi hanya di sana, di sini dia muncul ya, tersingkap. Jadi ini adalah kelompok-kelompok Permian ya di sini sampai di Bangka Belitung di sini dia. Next.
Kayak ini yang Jurassic Kapur ya, dia di bagian tengah di sini. Dia termasuk kelompok Woyla ya di sini. Dan dia memang dominan hanya ada di setengah dari Sumatera ke barat ya di sini kelompok-kelompok tersebut. Next. Oke. Dengan penyederhanaan tadi, sekian banyak formasi bikin pusing ya, kita sederhanakan jadi 3. Nah, sekarang bagaimana 3 kelompok ini hadir ya, assembling dia di Sumatera. Next. Kita awali dengan Indo-Cina dan dan Sibumasu ya di sini. Jadi kita harus kembali ke Cambrium Ordovicium ya. Bagaimana kelompok Tapanuli diendapkan ya. Nah, jadi pada saat Cambrium Ordovicium ya, ini belum ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup berupa berupa fauna-fauna besar belum ada ya. Ikan belum muncul saat ini ya. Jadi baru tumbuhan-tumbuhan ya di sini. Kehidupan masih banyak di laut ya. Daratan masih terlalu beracun ya. Oksigen masih sedikit saat ini. Nah, Sumatera ya itu saat itu dibangun oleh ini Indocina dan ini Sibumasu. Mereka masih bergabung dengan Gondwana. Gondwana itu adalah ya super benua yang ada di selatan ya di sini. Yang menyusun benua-benua selatan ya. Nah, dia masih digabung Gondwana, tapi dia ada di tepi. Nah, ada di tepi ya. Kenapa tepi ini penting? Karena kalau kita makan kue itu pasti diawali dari tepi kan. Nah, benua dipisahkan itu juga dari tepi. Jadi tepi-tepi ini ya dia siap untuk dipisahkan dari induknya. Ya, termasuk Indocina dan Sibumasu. Next. Nah, ya. Ini masih ada ya, dia masih sampai ke silur. Silur ini didominasi tumbuhan-tumbuhan sudah mendominasi ya. Nah, di sini Tarim ini di daerah Cina Tengah ya, ini Cina Selatan. Cina Selatan ini nanti punya nama Chathai ya. Chathai itu adalah Cina Selatan. Kemudian ini Cina Utara ya. Jadi ini bagian-bagian yang siap untuk lepas dari Gondwana. Next. Nah, ya. Yang pertama lepas siapa? Indochina. Nah, ketika suatu ya tepi benua ini kita lepas, nah pasti di tengah-tengahnya nggak mungkin kosong. Siapa yang isi? Kerak samudra. Muncullah Samudra Paleothetis ya. Nah, Samudra Paleothetis ini memisahkan Indochina dengan Sibumasu ya di sini. Dan ini South China, Tarim, North China dan Indochina ini bikin ya apa yang kita kenal sebagai kontinen China saat ini ya. Tapi nanti Indochina akan pisah. Next, terus. Nah, masuklah di karbon ya, Carboniferous Carboniferous ya, di zaman di mana temperatur bumi sangat panas ya, kita nggak punya kutub ya. Es zaman ini nggak ada. Makanya di mana-mana tropis ya, tumbuhan di mana-mana ada ya di situ. Nah, kita lihat di sini sudah berlayar ya di sini Indochina, South China, North China sudah misah di sini dan Paleothetis sudah bergabung. Nah, Laurentia, benua-benua utara itu sudah mulai merapat ke selatan yang kita kenal proses pembentukan Pangea. Ya, Pangea ini adalah super kontinen jadi ada periode di mana benua itu hanya satu. Nah, periode terakhir ketika benua itu jadi satu itu adalah Pangea ya di sini. Nah, ini Paleothetis keluar, next. Nah, Pangea. Ya. Tapi ada yang saya suka di periode Pangea ini. Kalau bayangan kita yang namanya superkontinen Pangea, semua benua jadi satu. No, ada beberapa yang rebel, pemberontak, nggak mau gabung dia. Saya bukan mainstream, nggak mau ya. Saya bikin aliran sendiri. Siapa itu? 3 ini, ya, North China, South China, dan Indochina. Dia bikin benuanya sendiri, yang kita kenal sebagai benua Chataisian, ya. Dia menolak bergabung dengan mainstream, ya, dengan Pangea dia nggak mau gabung. Kok nggak mau gabung? Nah, karena dia dibatasi oleh subduksi di sini. Jadi subduksi ini akan menjaga satu benua itu akan tetap di tempatnya ya di situ dia. Jadi dia tidak bisa bergabung ya di sini dengan Gondwana saat itu. Nah, ini Paleothetis ya di Permian awal ya kondisi Pangea sudah terbentuk ya di sini. Nah, kemudian ini periodenya masih sangat panas ya. Kemudian ini Sibumasu kita masih gabung dia dengan Gondwana ya sini. Nah,
kondisi ini nanti akan menjelaskan kehadiran ya beberapa teka-teki Sumatera. Teka-teki Sumatera itu salah satunya apa namanya kehadiran flora ya bunga apa namanya tumbuhan-tumbuhan yang hanya ada di Cataesian dan itu ditemukan di Jambi di Geopark Merangin ya di situ. Nah Geopark Merangin itu ada satu jenis tumbuhan udah fosil ya yang itu hanya ada di daratan Cina. Kok bisa gitu ya? Padahal kita pelajari Sumatera itu sebagian besar dari Gondwana. Kok ada yang dari Cataesian ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan dengan bagaimana Jambi termasuk kelompok West Sumatera, Tiren ya di situ. Oke, ya di sini Paleothetis ya mengelilingi yang kita sebut sebagai Cataesian ya di sini. Next ya, kita masuk Permian tengah sudah akhir dari Permian awal ya. Nah, kita lihat di sini dia rebel ya, dia nggak mau gabung Pangea di sini. Nah, iklim bumi sudah mulai mendingin ya, ditandai dengan kehadiran apa namanya es ya di kutub selatan. Next. Oke, kita masuk ya, bagaimana si Bumasu ini pisah ya dan terbentuknya mesotetis. Jadi di sini memang periodenya selalu saya gabungkan dengan samudranya. Jadi samudra yang membentuk Sumatera itu adalah tetis, samudra tetis. Ada paleotetis, ada mesotetis, dan ada kenotetis. Masing-masing mendorong Tiren ya. Jadi paleotetis dia mendorong Tiren atau blok kontinen Indochina. Nah, nanti mesotetis dia akan mendorong si Bumasu berpisah dari induknya. Next. Oke, ya. Nah, ya. Di sini kemudian ya biasanya terpisah itu karena ada subduksi ya, subduksi yang kemudian menarik tepian dari kontinen tersebut menjauh. Nah, di sini sudah mulai ada rifting ya dan sudah mulai terbentuk lingkungan laut ya. Jadi si Bumasu sudah siap-siap berpisah ya di Permian akhir di Permian awal. Next. Nah, di Permian akhir si Bumasu sudah pisah, sudah berlayar dia dari induknya ya. Sehingga dia akan meninggalkan di belakangnya samudra mesotetis. Nah, karena dia bergerak ya, mencari abangnya yang namanya Indochina tadi, maka samudra paleotetis yang sebelumnya memisahkan Indochina dengan si Bumasu pelan-pelan mulai hilang ya, karena keduanya merapat. Jadi kerak samudranya mulai menyempit dan nanti akan hilang ya, meninggalkan sutur yang kita sebut sebagai raup bentong ya, sutur yang membangun ya semenanjung Malaysia sampai turun ke Bangka Belitung ya. Nah ini ya di Permian akhir ya si Bumasu sudah berpisah. Next. Nah ya, jadi di Trias ya keduanya ini bergabung ya, keduanya si Bumasu dengan Indochina bergabung di Trias ya, dan laut Paleotetis sudah hilang ya, sementara Mesotetis menjadi laut yang satu-satunya laut di antara ya Pangea dengan Cetacean. Nah, di sini ya. Oke, kita lihat ini SWB ini Southwest Borneo ya di sini. Jadi apa namanya ini kelompok-kelompok yang nanti menyusun Kalimantan dan Jawa. Oke, sampai di sini terbentuklah assembling pertama Indochina dengan si Bumasu. Assembling itu pasti meninggalkan sutur, bukan pasti ya, umumnya. Karena nanti akan ada enigma lain ya. Tidak semua ya assembling di Sumatera meninggalkan jejak yang kita sebut sutur. Nah, jadi di sini ya raup bentong ya, sutur raup bentong itu kemudian terbentuk ya di tengah-tengah si Bumasu dan Indochina. Next. Oke. Jadi si Bumasu sudah berlayar, sudah berkumpul dengan abangnya Indochina. Nah, sekarang kita masuk teka-teki Sumatera Barat. Yang tadi saya sampaikan, teka-teki yang berasal dari flora yang milik Cetacean. Flora yang harusnya miliknya benua utara ya. Next. Oke, ini adalah formasi Silungkang ya di Sumatera Barat ya di sini, dan ini vulkanik ya. Jadi batuan vulkanik, tapi dia sudah terlipat ya, termiringkan sehingga oleh Tobler ini adalah peneliti Bukit Barisan yang pertama ya di Nusantara, sehingga dia mengelompokkan kalau batuan-batuan di Bukit Barisan sudah terlipat ya, terlipat tegak seperti ini, dia menyebutnya dalam bahasa Belanda tuh schiefer barisan. Shiver itu artinya sekis. Jadi dianggap dia ini sudah termetamorfkan ya di situ. Karena apa? Karena
Bukit Barisan ini kolisi ya di situ. Nah, ini kelompok dari Shiver Barisan ya. Dia termasuk sebagai formasi Silungkang dan ini penyusun dari ya kelompok-kelompok Pusangan ya, kelompok tengah ya, kelompok-kelompok Permian ya, kelompok-kelompok Tapanuli ya di sini. Nah, kenapa ada gunung api pada saat Permian? Next. Oke, atau sebelumnya mungkin? Sebelumnya lagi? Sebelumnya? Oke, di sini ya. Nah, ini saya beri nama WB, West Borneo. West Borneo itu letaknya di sini dan dia dikelilingi oleh subduksi mesotetis ya di sini, sehingga formasi Silungkang tadi itu merupakan salah satu jejak bahwa ada subduksi di periode Permian sampai Trias ya. Nah, di sini. Jadi itu merupakan subduksi mesotetis ke bawah Cretacean. Next. Oke, terus di sini. Nah, Metcalf itu berhenti di sana tadi ya, rekonstruksinya. Kita terpaksa berpindah ke Barber untuk menjelaskan enigma dari Sumatera Barat ini. Nah, ini ada flora di Merangin, flora yang milik Cretacean. Ya, next. Oke. Nah, kita bisa perhatikan ini si Bumasu merapat ya di sini. Jadi pada Permian akhir, ya paleotetisnya mulai menutup, mesotetis terbentuk ya. Nah, ini di sini akan terbentuk nanti yang kita kenal sebagai struktur Raup Bentong. Next. Yes ya. Inilah Raup Bentong ya. Jejak kolisi antara ya si Bumasu dengan Indochina ya. Nah, tapi di sini ya karena Indochina ini sudah gabung dengan South China, dia bikin Cretacean ya. Maka si Bumasu ini sempat bergabung ya dengan Cretacean. Dia dipisahkan oleh mesotetis. Nah, perhatikan posisi Sumatera Barat ya. Dia dari awal memang masuk kelompok Cretacean. Makanya wajar dia punya flora ya, tumbuhan yang itu merupakan ciri Cretacean ya. Next. Ini satu cara rekonstruksi tektonik yang memang tidak masuk akal sementara ini ya. Jadi bagaimana mungkin ada kondisi di mana Sumatera Barat itu digeser oleh sesar besar ya di sini dari posisinya di sebelah barat Kalimantan, sebelah timur Kalimantan ya menjadi sebelah barat ya Sibumasu. Tapi ini adalah rekonstruksi satu-satunya, belum ada alternatif ya di sini. Nah, jejak inilah ya, jejak antara Sumatera Sibumasu dengan West Sumatera inilah yang kita kenal sebagai MSTZ ya, Medial Sumatran Tectonic Zone. Apa pentingnya tadi ya? Dia pernah aktif ya sebagai gempa di Pidi ya. Gempa Pidi itu nggak ada hubungannya dengan sesar Sumatera karena letaknya di sebelah timur ya. Gempa dangkal ya. Jadi dia sebetulnya bagian dari MSTZ ya, yang itu membentang dari ujung Sumatera ya utara sampai ke daerah Lampung ya di sini. Next. Oke. Jadi teka-tekinya seperti itu dijawab dengan satu rekonstruksi yang ya satu-satunya ya, belum ada alternatif lagi. Tapi susah membayangkan pergeseran ribuan kilometer seperti itu. Ya, saya hitung itu kira-kira menggeser Sumatera ke arah Papua pergeserannya, jaraknya ya, jauh sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir ya, bagaimana Sumatera itu menjadi sekarang dengan datangnya Woyla. Ya, dan Woyla ya, ini akan diikuti dengan pembentukan samudera terakhir yaitu Kenotetis. Next. Nah, saya akan pindah ke rekonstruksi Robert Hall ya. Perhatikan di sini ini Woyla dan ini adalah Kenotetisnya. Dan ini mekar terus ya sehingga kemudian Woyla ini akan didorong ke utara. Nah, jadilah dia kemudian ya bagian sisi sebelumnya. Oke. Nah, ngantuk cuy. Oke. Ya. Ada beberapa rekonstruksi yang dilakukan ya bagaimana Woyla itu datang ya. Nah, Woyla itu sebetulnya lokasi tipenya ada di Sumatera Utara ya, di daerah Natal ya, Mandailing Natal. Nah, di sini kebetulan kami ada riset ya di daerah Sumatera Selatan, juga ada kelompok Woyla di sana.
Dan di sini kalau kita lihat ya bagaimana Woyla datang ya dari sebelah barat ya, sementara ini West Sumatera, kemudian dia docking ya, bergabung ya, assembling di sini. Nah, kami coba menggambarkan ya di sini. Jadi rekonstruksi kami. Jadi Sibu masuk, kemudian ada West Sumatera ya di sini. Nah, kemudian Woyla ini datang. Di tengah-tengah kita punya Mesotetis ya, Samudra Mesotetis yang ini semakin menyempit ya. Kalau menyempit tuh kemana hilang ya? Dia hilangnya ke mantel ya, ke bawah di sini subduksi. Nah, ini kemudian datang di sana ya, dan kemudian terjadilah kolisi ya di sini yang menghasilkan kalau di Sumatera Selatan yang ada namanya perbukitan Gumai ya di situ, Gumai Garba, dan kemudian juga ada tinggian-tinggian yang saat ini prolifik, artinya banyak hidrokarbon ya, tinggian pendopo, pendopo limau. Nah, ini akibat kolisi dia kemudian membentuk ya struktur-struktur yang berperan bagi hidrokarbon di sekitar sutur tersebut. Jadi pesan kami adalah sutur itu bukan hanya masalah tektonik, dia juga membawa potensi ya, potensi keekonomian. Next. Oke ya, apa namanya, sudah kemana-mana kita tutup lah ya di sini. Next. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang Aceh ya, dengan dua sesarnya. Jadi sesar Sumatera di Aceh itu dia terpisah menjadi dua, sebelah barat ya yang ada di sebelah barat Kota Banda, dia disebut sebagai segmen Aceh. Sementara di sebelah timur ya persis di kaki Gunung Selawahagam disebut sebagai segmen Silemum ya di sini. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat dari data batimetri, para ahli sepakat bahwa segmen Aceh itu sebetulnya berhenti di uh, sekitar di laut lah ya, di sekitar Laut Andaman di sini. Sementara ya segmen Silemum inilah yang justru menyambung ke arah ya sesar pembukaan Laut Andaman ya di sini. Nah, apa namanya? Kalau kita lihat di sini ya bagaimana pembukaan Andaman ini terkoneksi dengan sesar Sumatera, maka saya ingin sharing dengan adik-adik ya, karena selama ini ya saya pun dulu belajar seperti itu. Yang namanya sesar Sumatera dibentuk karena subduksi oblik, subduksi menyerong dari ya dari Samudra Hindia. Samudra Hindia ini adalah samudra pengganti Kenotetis ya. Jadi Kenotetis saat ini sudah masuk di bawah apa namanya Sumatera dan Jawa. Nah, kemudian dia digantikan oleh Samudra Hindia ya di sini. Nah, Samudra Hindia itu dia karena bentuk Pulau Sumatera yang apa namanya yang barat Laut Tenggara, sehingga kemudian apa namanya datangnya Samudra Hindia yang dari selatan itu akan berinteraksi dengan ya palung Sumatera yang itu dia menyerong ya terhadap datangnya kerak samudera tersebut. Nah, ini kemudian diterjemahkan karena dia menyerong maka kemudian ya dia akan mendorong bagian tengah sini ya untuk bergeser sebagai sesar Sumatera. Tapi ya ada beberapa fakta yang atau beberapa data ya yang bisa kita challenge. Pertama, subduksi itu sudah berlangsung semenjak Eosen. Bahkan ada yang bilang sampai Paleosen ya. Karena beberapa batuan beku di Sumatera Selatan itu umurnya tua sekali ya. Apa bukan tua sekali ya, artinya sampai di awal Kenozoik ya di Paleosen. Jadi ada yang bilang subduksi Sumatera lebih dulu dibandingkan subduksi di Pulau Jawa. Artinya apa? Ya, pada saat itu subduksinya sudah menyerong. Artinya mestinya sesar Sumatera umurnya seumur Kenozoik, terbentuk paling tidak sudah 50-40 juta tahun. Padahal sesar Sumatera ini ya dari data-data seismik yang melewati sesar Sumatera, dia baru memotong batuan-batuan yang berumur Miosen, terutama Miosen akhir ya. Artinya apa? Umurnya itu baru sekitar 12 juta tahun yang lalu. Padahal subduksinya sudah 45 juta tahun yang lalu. Tapi kok sesar Sumateranya baru aktif 12 juta tahun. Berarti kita perlu mekanisme yang lain. Nah, kebetulan ya, Laut Andaman itu terbuka 12 juta tahun yang lalu. Nah, jadi 1 tambah 1 kan, Laut Andaman 12 juta, sesar Sumatera 12 juta. Nah, 1 tambah 1. Digabungkanlah keduanya dan memang sebetulnya ya dari data-data batimetri sesar Sumatera ini yang pecah menjadi dua ya di Aceh ya. Yang Silemom ini nyambung dia ya dengan ya sesar-sesar transform yang bertanggung jawab terhadap terbukanya Laut Andaman ya, mekarnya Laut Andaman. Nah, jadi kira-kira itu penjelasan ya sesar Sumatera kira-kira
berasosiasi dengan spreading atau pemekaran hutan Andaman, dan yang bertanggung jawab ya koneksi antara sesar Sumatera dan Andaman itu adalah sesar Silemum ya di situ. Oke ya, sesar Silemum di sini Selawahagam. Nah kemarin ya Pak Bambang dan Pak Ibnu ngajak kami jalan-jalan ya di situ di daerah Krungjeru ya di sini. Nah ini ya kurang lebih peta geologinya mungkin seperti ini. Jadi ada beberapa kontak antara Mucampli Klastik ya, dan Batu Gamping dengan Indrapuri Serpentinit ya di sini, dan dia batasnya semua adalah batas sesar ya. Nah batasnya umumnya sesar-sesar tersebut berarah barat laut tenggara ya, tetapi lebih cenderung barat ya, barat-barat laut ya, strike-nya sekitar 280 sampai 300 di sini, dan didominasi oleh sesar geser dengan komponen normal seperti ini ya. Jadi sesar-sesar sesarnya vertikal normal, tetapi dia didominasi oleh sesar geser. Bagaimana kita mengkaitkan ini dengan sesar Sumatera atau segmen Acehnya ya. Nah, segmen Aceh ini ya di daerah sini memang terbagi menjadi beberapa strand. Strand itu adalah bidang sesar ya. Dia sebagian overlap di sini ya. Artinya paralel satu sama lain, ada bagian yang overlap. Dan yang terdekat dengan lokasi Krungjeru ini ya, dia lewat di sini, dan kita bisa lihat ya orientasi sesar-sesar ini dia masuk dengan manis di dalam konsep sesar Sumatera. Dia ya dalam sudut yang pas untuk ikut bergeser ya di sini. Nah, jadi kira-kira memang apa namanya kompleksitas ya sesar Sumatera ini, di mana serpentinit ya itu sebagai bukti dengan adanya subduksi, entah subduksi yang kapan, tapi karena lokasinya memang ada di dekat-dekat Woyla, mestinya di bagian dari subduksi Woyla. Tapi ada problem ya, umur. Subduksi Woyla sudah kita pelajari itu di Kapur ya, mestinya. Jadi umurnya paling enggak sudah 100 juta lebih ya di sini. Nah, sementara peta geologi kan tidak ya. Kompleks Indrapuri itu mudah tempatkan. Nah, ini challenge ya. Challenge bagi adik-adik ini ya. Jadi bagaimana sebetulnya kedudukan Indrapuri di dalam stratigrafi regional? Mungkin sudah ada publikasi ya dari Ibu Bapak dosen sini, tapi mohon maaf mungkin belum kami baca ya, yang mengkoreksi posisi serpentinit ini secara stratigrafi. Karena serpentinit nggak bisa dibentuk sembarangan proses. Dia berasosiasi dengan proses subduksi. Jadi betul-betul tektonik yang bukan hanya sesar geser saja ya. Sesar geser itu yang mengatur sebarannya saat ini. Tetapi serpentinitnya itu nggak ada hubungannya dengan sesar Sumatera. Dia lebih tua mestinya. Kira-kira itu apa namanya? Bagaimana kita melihat ya di sini assembling Sumatera tadi, dan kita tempatkan dalam konteks Aceh gitu ya. Terakhir, kayak simpulan saja lah ya, simpulan. Jadi di sini Sumatera merupakan amalgamasi ya, assembling dari berbagai terrain ya, lempeng-lempeng litosfer ya. Nah, masing-masing ya dari terrain tersebut pasti punya lautnya sendiri ya, tetisnya sendiri. Indochina dengan paleotetis, Ibu Masu dengan mesotetis, ya, Woyla dengan kenotetis, seperti itu ya. Nah, kemudian stratigrafi kalau kita sederhanakan ya, jadi 3 kelompok saja ya. Tapanuli, Pusangan, dan Woyla. Masing-masing ada hubungannya dengan proses kolisi. Masing-masing punya proses dengan tiren ya di sini. Jadi kita bisa mengelompokkan seperti itu. Nah, ya, teka-tekinya ya biasanya kolisi assembling ya antara dua tiren itu akan meninggalkan sutur. Tapi sutur definitif itu hanya ada di Raup Bentong. Definitif dalam arti bisa dipetakan, ada batuannya. Nah, mana sutur untuk Sibu Masu dan West Sumatera? Mana sutur untuk West Sumatera dengan Woyla? Nah, itu ya. Adik-adik yang di Aceh bisa cari itu ya di sekitar apa namanya Bukit Barisan ya. Next, sebentar maaf. Yang 5 ya di sini batas sutur ya merupakan patahan orde pertama mestinya di sana, dan bisa kita pergunakan untuk menganalisis ya, karena manfaatnya adalah apa namanya keberadaan basement di dalam eksplorasi ya. Jadi yang kita sebut sebagai basement play ya di situ. Jadi karena fracture-nya ini bisa membuka tempat ya menyimpan fluida sebagai fracture reservoir, tentunya studi kita tentang basement bisa kita arahkan kepada manfaat keekonomian ya di situ. Demikian kira-kira. Next, saya pikir sudah ya. Terima kasih sekali atas perhatian Ibu Bapak semua. Mohon maaf di sini kalau misalkan kami lancang ya di sini
apa namanya, memberi ilmu tentang Sumatera terhadap orang-orang Aceh ya di sini. Mohon maaf kalau kami juga banyak salah, keliru ya di sini. Terima kasih, saya kembalikan Pak Ibnu.